Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Fajar Firdaus dengan NIM 2505576. Perkenalkan, nama saya Surya Lukmano dengan NIM 2508896. Perkenalkan, nama saya Dania Nurrohmah dengan NIM 2505609. Perkenalkan, saya Risma Maulida Aulia dengan NIM 2510374. Perkenalkan, saya Zakia Hafizah Balkis dengan NIM 2505544. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila, khususnya jika kita membayangkan diri sebagai pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik, tapi nilai yang membimbing cara kita memimpin, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat. Dan hari ini kami akan menjelaskan bagaimana masing-masing dari kami menerapkan prinsip-prinsip itu melalui sudut pandang seorang pemimpin. Nilai ketuhanan dan moral. Sebagai seorang pemimpin, hal yang pertama yang harus saya pegang adalah nilai ketuhanan dan moral. Setiap kebijakan yang saya ambil harus sesuai dengan etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Bagi saya, pemimpin bukan hanya soal jabatan, tetapi sebuah amanah. Karena itu, saya selalu memastikan bahwa keputusan yang saya buat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Kalau saya menjadi seorang pemimpin, hal yang paling penting adalah nilai kemanusiaan. Bagi saya, setiap orang berhak diperlakukan dengan sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun latar belakang. Karena itu, setiap kebijakan yang saya buat harus benar-benar membantu masyarakat. Misalnya, memastikan layanan kesehatan mudah, pendidikan terjangkau, dan pelayanan publik yang cepat serta tidak berbelit-belit. Sebagai pemimpin, saya juga harus mau mendengarkan, bukan hanya memerintah, tetapi memahami apa yang rakyat butuhkan. Sebelum mengambil keputusan, saya akan mencari tahu masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi yang paling bermanfaat. Dengan begitu, setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada manusia dan menghargai nilai kemanusiaan. Persatuan dan musyawarah. Jika saya menjadi pemimpin, saya akan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dikarenakan Indonesia punya beragam suku, budaya, dan pandangan. Tugas pemimpin adalah memastikan bahwa perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk berpecah. Selain itu, saya juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Setiap keputusan besar harus melalui diskusi, mendengar semua sudut pandang, dan mencari jalan terbaik sesuai nilai kebijaksanaan. Terakhir, sebagai pemimpin, tujuan saya adalah mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat, yang berarti semua program pembangunan harus merata, bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, pemerataan infrastruktur, lapangan kerja, dan peluang yang sama untuk semua warga Indonesia Raya. Demokrasi Pancasila mengajarkan bahwa pemimpin harus hadir untuk rakyat, bekerja demi kesejahteraan rakyat, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Sekian dari kelompok kami penjelasan tentang pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi contoh bahwa memimpin itu bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tindakan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?